Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali bertemu di kelas saya, tapi beda ya, bukan KWU. Sebelumnya sudah pernah ketemu. Nah, sekarang kita ada di mata kuliah Metopen Kualitatif. Mungkin langsung aja karena tadi udah sedikit intro sebelum direkord ya, untuk Metopen Kualitatif itu tentang apa aja sih, supaya teman-teman nanti punya gambaran secara umum dulu di pertemuan pertama gitu ya. Secara umum, tapi nanti setidaknya punya gambaran yang lebih luas lagi begitu. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, dua teman kalian, kalau metodologi itu nanti berhubungan dengan hunting berbagai artikel, berbagai jurnal yang terkait dengan hasil penelitian yang bisa jadi rujukan kalian bikin skripsi gitu ya. Jadi hunting artikel yang isinya rujukan atau referensi untuk bikin skripsi, karena nanti kalian akan bikin proposal skripsi gitu ya, sebagai syarat kelulusan atau yudisium menjadi seorang bachelor atau sarjana pendidikan begitu. Nah, penelitian kualitatif itu beda sama kuantitatif. Jadi yang namanya metode penelitian ini adalah suatu alat gitu dulu ya. Jadi sebelum masuk ke kualitatif itu apa? Jadi ini adalah suatu bentuk olah data di mana ketika kita menentukan sebuah masalah dan nanti pada akhirnya kita teliti, itu tidak bisa kita selesaikan hanya asal-asalan gitu ya. Jadi skripsi itu adalah bentuk suatu karya berpikir ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, salah satu metode ilmiah yang akan kita pelajari kali ini adalah kualitatif, teman-teman. Jadi ada banyak banget metode penelitian itu. Kalau Anda mau tahu di internasional, riset internasional itu jenis metodenya banyak ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mix method yaitu kuanti terus di mix dengan kualitatif atau kualitatif dulu dikerjakannya setelah itu ada kuantitatif, itu bisa. Jadi bisa double namanya mix method. Atau yang sering dilakukan ADP selain kuanti kuali dan mix method adalah research and development atau R&D. Itu ya. Ada juga SLR yaitu systematic literature review. Jadi ngumpulin berbagai macam jurnal sumber lalu diteliti kembali, dibikin ulang menggunakan narasi deskriptif. Itu namanya SLR. Nah, itu banyak banget metodenya. Nah, kali ini yang mata kuliah ini adalah kualitatif. Nah, bedanya apa kuali ini dengan metode-metode yang lain? Karena pada akhirnya ketika nanti Anda semua menentukan masalah, menemukan sebuah problem gap, lalu Anda menginginkan sebuah tujuan dari skripsinya itu adalah menjabarkan secara luas atau menjelaskan, explaining gitu ya. Kalau menjelaskan otomatis mendeskripsikan lebih luas, itu gunakan metodenya kualitatif. Kalau hanya ingin mengetahui sebuah hubungan gitu ya, misalnya penyebabnya kenapa kinerjanya menurun di perusahaan karyawan ini atau bagaimana penyebabnya mahasiswa tidak berminat dengan kelas ini atau banyak yang tidak siap kerja, itu kan mencari penyebab. Kita bisa menduga-duga dengan berbagai faktor, itu menggunakan metode pengaruh atau kuantitatif yang nanti dijelaskan di kelasnya Pak Muhyadi begitu. Nah, Bu, mudah mana kuanti dan kualitatif? Sesungguhnya saya buka sekarang di depan ya teman-teman supaya kalian nanti bisa memproyeksikan dan menggunakan strategi, karena kembali lagi ini adalah roh dari semua mata kuliah yang kalian sudah tempuh, dan ini adalah penentu kalian nanti lulusnya cepat atau tidak, atau bisa atau tidak mengerjakan skripsi, karena salah satunya adalah menguasai metodologi. Jadi ada 3 kunci supaya kalian cepat lulus. Coba diingat-ingat, ada 3 kunci supaya kalian bisa cepat lulus. 1, Anda kuasai metodologinya. Kedua, Anda menguasai tema atau bidang yang Anda teliti, karena nanti akan saya berikan tema besar untuk di ADP, dan jangan keluar dari tema itu. Kalau keluar dari tema itu, di skripsi Anda, otomatis Anda ditolak judulnya, dan Anda harus cari judul yang lain. Begitu ya, rata-rata seperti itu yang kebanyakan terjadi, tidak memahami tema, mengambil judul yang di luar tema ADP. Seperti misalnya kemarin ada yang meneliti tentang pengaruh literasi keuangan. Bukan itu administratif, katanya boleh ada 3 tema begitu ya. Itu kan tema administrasi, tetapi ada di ranah lebih detail yaitu di keuangan begitu. Itu tidak bisa, itu masuknya ke accounting. Jadi di reject judul itu. Lalu ada juga judul tentang manajemen kepala sekolah. Nah, itu masuk ranahnya FIS ya, Fakultas Ilmu FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan gitu ya. Itu manajemen sekolah, itu beda, manajemen administratif sekolah.
Jadi administrasi yang dimaksud nanti saya akan jelaskan lebih lanjut supaya kalian memilih judul itu tidak keluar dari jalurnya ADP karena memang spesialisasinya ADP itu nanti khusus begitu supaya membedakan dengan jurusan yang lain. Ya saya terlalu cepat nggak ya? Soalnya memang biasa riset gitu. Kalau misal terlalu cepat atau Bu nanti minta diulang yang bagian ini, bilang aja ya. Bilang saja nggak apa-apa. Supaya lebih paham lagi karena ini benar-benar saya akan melakukan repetitif atau repetition materi di setiap minggunya. Jadi nanti ini diulang lagi di minggu berikutnya begitu. Nah, setelah Anda kuasai metodenya, metode menelitinya untuk bisa cepat lulus ya. Yang kedua, Anda pahami tema dan bidang yang Anda teliti. Misalnya Anda ingin menceburkan diri untuk meneliti tentang pendidikan begitu, tentang siswa. Nanti objeknya adalah siswa gitu, mahasiswa, baik mahasiswa maupun siswa SMK. Itu bisa, ranahnya bisa di situ. Itu tema pendidikan. Lalu yang ketiga, Anda harus pahami dosennya. Nah, itu kembali ke masing-masing personal Anda sebagai mahasiswa harus memahami sebuah relationship dan etika sampai ke psikologi dosennya itu sendiri begitu. Kalau si Bapak A itu suka tema apa dan bagaimana cara komunikasi dan bimbingannya itu harus paham supaya Anda tahu celahnya untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk bimbingan. Nah, itu ada berbagai kunci-kuncian supaya cepat lulus begitu ya. Karena emang konon terkenal ADP itu lulusnya luar biasa, penuh tantangan. Saya tidak katakan sulit tapi challenging. Dan justru ini kesempatan buat kalian menempa yang namanya mental ya. Karena generasi yang setelah milenial ini butuh penempaan mental khusus, jadi mungkin Anda ditakdirkan masuk ke sini begitu. Emang terkenal kita para pembimbing itu punya unik karakter yang unik sendiri-sendiri. Ada yang keras, ada yang memang tidak memberikan clue, ada yang Anda harus cari sendiri, ada yang sangat detail gitu ya masing-masing. Baik, ada yang mau ditanyakan dari sini dari 3 kunci supaya kalian cepat menyelesaikan skripsi? Kita dialog aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada langsung masuk aja ya, langsung masuk aja tentang metode kualitatif itu apa begitu. Nah, ini menurut berbagai ahli, teman-teman. Kalau menurut ahli ya kita tinggal ngikutin aja ya bahwa kuali itu diperoleh melalui sebuah penemuan yang bentuknya bukan angka. Jadi di sini nanti itu melalui fenomena atau empirical atau fakta-fakta empiris. Nah, Anda harus bisa temukan sebuah fenomena yang itu yang nanti akan disajikan berupa naratif atau bercerita. Jadi di sini untuk teman-teman karakternya itu hobi baca, hobi bercerita, atau hobi nulis dan punya kreativitas untuk menyusun kalimat gitu ya, itu sangat cocok banget dengan metode kualitatif. Kalau memang kalian merasa saya nggak terlalu bisa banyak ngomong Bu, nggak bisa menjabarkan secara detail, secara explaining yang luar biasa banyak detail-detailnya, itu saya sarankan di kuantitatif ya. Jadi kalian harus pahami diri kalian mampu tidak dengan tema ini dan metode ini begitu. Itu untuk yang S1 ya. Kalau baru meneliti, saya sarankan Anda melihat ke dalam diri. Saya bisa nggak ya untuk menulis lebih banyak, untuk mengeksplor lebih dalam, untuk menyajikan penjelasan yang lebih detail. Nah, kalau seperti itu, saya sarankan ke kualitatif. Tapi ingat, kebanyakan yang anak-anak S1 lakukan, kualitatifnya itu selalu jadi deskriptif. Ya, nanti ada penelitian dengan metode deskriptif. Selain kuanti, kuali, mixed method, R&D, dan SLR, ada yang disebut dengan deskriptif atau pendekatan yang hanya sifatnya menjabarkan secara sederhana. Kalau Anda mengklaim bahwa penelitian ini metode kuali, tapi ternyata penjabarannya tidak sangat detail, artinya Anda menjatuhkan diri ke dalam level metode deskriptif. Dan deskriptif itu adalah standar untuk D4 atau D3 yang sedang dilakukan sekarang. Jadi banyak banget S1 itu mengklaim kualitatif, tapi ternyata hasil penelitiannya itu setara dengan deskriptifnya D3 begitu. Nah, kalau seperti itu ya saya sarankan langsung ke kuantitatif saja gitu ya, biar kelihatan berbeda pola pikirnya. Seperti itu. Jadi intinya tidak ada hitungan di sini. Untuk teman yang tidak suka hitungan dengan SPSS, SEM, Littrel, Amos, itu bisa pakai kualitatif, tapi syaratnya kalian harus kritis, kreatif, inovatif, dan rajin bertanya dengan narasumber, dan nanyanya itu sampai jenuh dan sampai tidak ada pertanyaan lagi yang bisa dikeluarkan, dan jawabannya adalah itu saja yang disampaikan narasumber. Nah, itulah kualitatif.
Kalau hobi bertanya, hobi mencari tahu, dan keponya tinggi, saya sarankan di kualitatif nanti ketika Anda skripsi. Udah ada gambaran ya, dikit ya. Mudah-mudahan sudah ada. Nah, kalau menurut Miller sendiri, untuk orientasi kualitatif ini benar-benar menganalisa sebuah proses atau fenomena di realitas hubungan yang saling mempengaruhi atau dikonstruksikan gitu ya, hubungan sosial atau social relationship. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya ya. Sampai sini ada yang mau ditambahkan? Boleh loh. Belum ya? Oh. Sebentar, saya pakai ininya beda. Nah, ini buku yang saya pakai, Creswell sama Miles Huberman. Jadi seperti ini, teman-teman. Ketika Anda memilih metode penelitian, itu ada yang namanya ahli atau dia seorang yang memang dari awal mencetuskan metode ini gitu. Kalau kuanti nanti dia punya sendiri ya, punya sendiri ahlinya. Nah, kalau kualitatif semua peneliti atau researcher di seluruh dunia, baik itu jurnal internasional maupun researcher yang nasional gitu ya, yang di LIPI atau juga anak-anak skripsi, tesis dan disertasi, ketika dia mengklaim aku pakai metode kuali, jelas banget nabinya atau tanda kutip ahli utamanya itu kebanyakan adalah Creswell dan Miles Huberman. Ya, ketika kamu sudah bilang saya pakai teori Creswell, saya pakai teori Miles Huberman, Anda sudah tepat, Anda sudah di jalur kualitatif. Ketika Anda pakai teori yang lain dan itu ternyata di kuanti, jelas mungkin ada yang keliru gitu ya. Nah, ini ada bukunya teman-teman. Nanti saya tunjukin dan sudah saya letakkan di classroom di bagian topik 4 ya, di RPS dan di modul itu sudah ada bukunya Creswell sama bukunya Miles Huberman pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa cari di toko buku atau bisa cari online gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi pegang aja teorinya Creswell. Nah, untuk Creswell bagaimana, untuk Miles Huberman bagaimana, itu nanti masing-masing kalian mengeksplor sendiri. Kamu mau pakai alirannya si Creswell atau alirannya Miles Huberman, itu kembali lagi ke personal masing-masing ya. Itu. Intinya nanti kedua ini punya hal yang sama, yaitu merefleksikan fenomena, juga mention atau mengarahkan kepada desain-desain yang spesifik kepada para researchers gitu ya. Intinya menganalisis sebuah informasi. Nah, teman-teman mungkin ada sedikit informasi terbaru terupdate tentang kualitatif ya. Kalau kuanti kan nanti ngitungnya pakai SPSS gitu, pakai AMOS gitu ya, dengan dihitung sampelnya. Misal ada 200 populasi, ada 3 kelas di sekolah, terus nanti sampelnya dengan metode sampel itu ditemukan 80 aja gitu ya untuk dimasukkan di SPSS misalnya. Nah, kalau kualitatif gimana Bu? Populasi dan sampelnya gitu kan. Nah, itu nanti masuk ke pertemuan berikut-berikutnya ya, tapi saya berikan gambaran. Nah, untuk kualitatif itu malah lebih enak sebenarnya. Tidak sampai 100, tidak sampai lebih dari 50 gitu ya. Terbanyak-banyaknya dari kualitatif ya, sekelas disertasi itu nggak sampai 30 orang. Ya, maksimal itu rata-rata hanya sekitar 10, 12 gitu ya. Tapi ada juga yang satu Indonesia gitu. Ada satu Indonesia tapi hanya manajer saja. Misalnya meneliti tentang kinerja keuangan ke non keuangan. Dulu pernah saya ikut penelitian juga di UGM dan itu memang profesor kualitatif semua. Dia menggunakan metode wawancara, nanti mengambil datanya ya, tidak menggunakan SPSS begitu. Tidak pakai aplikasi software yang hitungan. Nah, otomatis mengumpulkan para manajer yang ada di Pertamina untuk wawancara. Itu ada total sekitar 50 manajer, tapi dia menggunakan asisten gitu ya, asisten kelas. Nah, setelah itu dikumpulkan dari hasil wawancaranya. Nah, hasil wawancaranya ini dianalisis. Nah, di sini Creswell bilang analyzing the information, yang isinya ada berbagai step analisis. Nah, inilah yang dimaksud dengan kualitatif. Jadi menganalisis sebuah informasi. Nah, sekarang kualitatif itu ada menggunakan aplikasi software juga seperti SPSS namanya NVivo. Anda mungkin baru dengar atau next time ketika Anda menginginkan kualitatif dan mencoba menggunakan NVivo itu bisa juga gitu ya. Ternyata kualitatif bisa menggunakan software begitu. Baik, saya lanjutkan dulu ya biar tambah ngebul sekalian supaya nanti ke belakangnya lebih gampang lagi kalian mengikuti dan mencari tema-tema besar di Indonesia atau juga di luar negeri ya atau di sekitar kita yang nanti akan kalian angkat sebagai riset penelitian.
atau tema penelitian. Nah, ciri-cirinya apa sih kalau ingin kita menggunakan kualitatif? Sebenarnya gini, saya mungkin mau sedikit cerita. Saya tuh juga hobi riset, teman-teman. Riset itu, masalah itu bisa di-create. Kalau tipe-tipenya sudah biasa riset ya, kita bisa mencari-cari masalah. Tapi kalau baru awal, baru mencoba meriset, itu sulit sekali mencari masalah gitu. Tidak bisa menghubung-hubungkan pola pikir data yang mau dikumpulkan untuk meyakinkan bahwa ini masalah gitu. Tapi sesungguhnya mencari-cari masalah itu lebih gampang. Nanti Anda akan mencoba-coba seperti itu, buktikan aja mencari masalah itu lebih gampang daripada Anda mencari masalah yang sesungguhnya ada, tapi itu bukan masalah. Nah, itu sebagai sebuah jebakan yang banyak terjadi di anak-anak ketika nanti bimbingan gitu ya. Misalnya gini, sering banget ada senior-senior saya di ADP ya, dosen-dosen kita juga. Nah, itu ketika menolak mahasiswa menggunakan tema tertentu, alasannya ini tidak perlu diteliti. Misalnya sarana prasarana begitu. Itu katanya mempengaruhi tentang hasil belajar siswa. Jadi dia meneliti tentang sarana, semangat sarana prasarana gitu ya. Ada judul misalnya pengaruh sarana prasarana di sekolah dan juga media pembelajaran sebagai X2-nya, X1-nya sarana, X2-nya media pembelajaran, Y-nya adalah hasil belajar siswa. Nah, waktu itu konsep itu diuji di depan pembimbing ya. Kenapa Anda mengklaim bahwa sarana prasarana itu punya pengaruh dengan hasil belajar siswa? Lalu siswa ini menjawab, katanya, saya lihat sendiri Pak waktu PKL kalau banyak yang rusak laptopnya atau komputernya dan juga lampunya begitu ya, lampu juga AC itu banyak prasarana yang seharusnya benar tapi malah pada rusak. Nah, itu diklaim dengan pembimbing bahwa tidak perlu dilakukan penelitian gitu. Itu bukan sebuah masalah. Bukan sebuah masalah saintifik ya yang dimaksud. Kalau masalah sih iya, terlihat sebuah yang bermasalah. Tetapi ternyata itu bukan scientific problem yang dimaksud, teman-teman. Bukan itu. Karena apa? Tanpa perlu kita teliti lebih lanjut, tanpa harus kita lakukan sebuah riset yang sifatnya resmi seperti ini. Kalau memang laptop rusak, itu tinggal dibawa ke servisan, selesai. Tidak perlu diteliti menggunakan SPSS secara logika. Tidak perlu dilakukan penelitian menggunakan NVivo ya, diwawancarain satu persatu bidang kurikulumnya, gitu ya. Jadi ini bukan masalah. Kalau menurut versi scientific seperti ini ya, menggunakan sains itu bukan masalah. Jadi otomatis sarana tidak bisa masuk, gitu. Nah, kenapa? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi apa itu yang disebut dengan problem. Problem yang sesungguhnya itu artinya bukan problem yang sesungguhnya. Dia melihat sebuah problem tapi problem yang tidak bisa diteliti untuk sebuah scientific riset begitu. Oke, nah otomatis di sini kita harus tahu kualitatif itu yang seperti apa ya. Settingnya itu alamiah teman-teman gitu ya. Kenapa alamiah? Karena kan nanti kita mengumpulkan informasi dari para informan atau yang kita wawancarai. Misalnya nih saya pernah membimbing mahasiswa yang dia akhirnya di kualitatif, yaitu tentang hasil belajar siswa juga, Y-nya. X-nya itu kalau tidak salah dia tentang media pembelajaran dan juga lingkungan belajar siswa. Tapi dia mengambilnya di SMK untuk pelajaran public speaking gitu, public speaking. Nah, si mahasiswa bimbingan ini menggunakan kualitatif. Jadi dia mewawancarai hanya sekitar kurang dari 10 informan ya, kurang dari 10 bahkan 5 saja waktu itu. Waktu itu dia sempat 3. Nah, kebanyakan yang dilakukan sama anak-anak ADP atau mahasiswa S1 yang mungkin baru belajar kualitatif, itu rata-rata mewawancarainya hanya 3 orang. Kalau saya saran sih minimal adalah 5 orang. Tapi waktu itu teman-teman yang ada di senior-senior riset di kampus lain bilangnya tidak masalah 3 orang, asalkan dia kunci atau informan utama, gitu ya. Informan utama pemilik data yang paling banyak. Tapi kita kan S1 nih, rata-rata baru belajar. Rata-rata itu bias. Kenapa? Baru pertama kali punya pengalaman meneliti. Jadi disarankan lebih dari 3. Ya kalau langsung bisa menemukan dia seorang informan kunci. Kalau ternyata bukan, malah artinya data yang kita temukan tidak bisa di cross check dengan data dokumentasi atau data observasi ya. Kan kita perlu yang namanya pembanding, tidak hanya wawancara aja. Nanti ada yang disebut triangulasi data. Ketika harus dianalisis itu bukan hasil wawancara aja kualitatif teman-teman. Yang harus dianalisis itu ada 3 aspek. Pertama, hasil kita mengamati, observe ketika kita di kelas. Kalau nanti misalnya kita meneliti di SMK, otomatis kita kan ikut di kelas ya, ikut pelajarannya juga misalnya seperti itu. Atau
meneliti mahasiswa, kita ikut kegiatan mahasiswanya untuk diteliti. Itu namanya observasi. Lalu dicatat informasi itu, lalu nanti kita cross-check kembali dengan dokumentasi. Dokumentasi itu adalah bukti-bukti yang ada di objek penelitian. Kalau di SMK nih, misalnya Anda melakukan penelitian, ya otomatis dokumentasi yang ada di SMK itu misalnya adalah hasil belajarnya, raportnya, terus apalagi itu hasil rapat tentang kurikulum misalnya, atau hasil tentang apapun yang berasal dari si sekolahan itu, bukan dari kita ya, dokumentasi itu dari sana. Nah, lalu digabungkan teman-teman hasil pengamatan kita observasi, ada informasi kan, lalu nanti ada dokumentasi, data dari sana, lalu kita wawancara. Nah, wawancara inilah yang terakhir. Jadi step untuk triangulasi, yang disebut triangulasi ini tadi pencocokan data untuk nanti diolah di kualitatif, itu yang terakhir. Jadi kita bertanyanya kepada informan itu berdasarkan hasil data observasi dan hasil data dokumentasi yang kita temukan. Baru kita bertanya ke informan ini begitu. Jadi tidak asal bertanya supaya tidak bingung. Nah, nanti cara bertanya gimana, Bu? Cara membuat pertanyaannya seperti apa? Inilah uniknya kualitatif, teman-teman. Ketika kalian ada di kuantitatif, pertanyaan itu sangat dibatasi dan harus berdasarkan definisi operasional. Nanti ada di Prof. Mulyadi ya. Dan tidak bisa sembarangan bertanya. Nanti ada bentuknya itu seperti poin-poin indikator. Nah, kalau kualitatif itu sekreatif kalian. Kalian mau kepo tentang apa aja gitu ya, tentang tema itu sampai jenuh, sampai akhirnya kalian mencocokkan data dokumentasi dan observasi, bahkan bisa keluar tema dan itu kalian nanti pilah sendiri, tidak dimasukkan di penelitian. Itu sangat bisa banget gitu ya. Kualitatif itu justru kelebihannya adalah kita bisa dapatkan koneksi dengan informan. Bisa jadi karena kita sering ngobrol lebih dalam, deep interview, bisa jadi kita malah nanti dipertimbangkan untuk bekerja di situ. Nah, kualitatif seperti itu. Harus kreatif bertanya dan tidak ada batasan bertanya asalkan masih di dalam satu tema. Jadi tidak ada batasan seperti kuantitatif. Ya mungkin untuk beberapa karakter yang tidak atau sulit untuk memfokuskan diri atau tidak konsentrasi, rata-rata nanti akan seperti tersesat, teman-teman. Jadi ada dua mata sisi, ada sisi baik dan sisi buruk. Kualitatif itu enak sekali untuk bertanya, tetapi di satu sisi kalian bisa jadi tersesat seperti itu kalau misalnya tidak tahu batasan untuk bertanyanya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan mengeksplorasi makna. Karena beragam sekali informasi yang kalian dapatkan nanti ketika observasi, sehingga butuh konfirmasi dari informan. Makanya dilakukan sebuah wawancara. Bahkan wawancaranya bisa lebih dari satu kali, teman-teman. Yang tadi saya contohkan ya, misalnya mewawancari para manajer yang ada di Pertamina, di Jawa gitu ya, ternyata kita butuh informasi lagi untuk asisten manajernya. Ya udah otomatis kita wawancara lagi. Nah, kalau wawancara lagi ini bisa jadi deep interview yang kedua. Itu kita eksplorasi lagi. Begitulah kualitatif. Ketika ada satu pertanyaan dan dia tidak bisa dapat informasi yang detail, dia mentok di situ, kita harus cari informan lagi, begitu. Nah, ini yang disebut dengan kualitatif. Jadi sampelnya tidak menggunakan sampel hitungan kuanti gitu ya. Tetapi sampelnya bisa jadi snowball, lebih dari satu nanti bisa bergulir lagi, tambah lagi, seperti bola salju. Itu sampelnya. Sampelnya adalah informan yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita wawancarai. Nah, ini dia instrumen adalah kunci. Nah, instrumen ini adalah testimoni atau informasi dari si informan yang akan kita wawancarai begitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Dari sini, silakan. Kualitatif itu menuntut kalian untuk kreatif ya. Jadi nanti kelihatan dari proposalnya atau permasalahan yang kalian coba susun. Nanti sebelum mid semester atau bahkan di pertemuan ketiga itu kalian sudah membuat sebuah kerangka atau draft introduction dari proposal kualitatif gitu. Jadi di pertemuan ketiga itu sudah membuat proposal sebenarnya gitu ya. Dan di minggu besok kalian sudah harus menemukan apa itu jurnal kualitatif seperti apa, skripsi kualitatif seperti apa gitu ya. Jadi untuk tiap pertemuan ini saya buat sudah langsung praktek-praktek karena ini kan kelas praktek ya. Nah, ini dia strategi penelitian kualitatif. Kenapa perlu strategi? Karena ini adalah salah satu skill yang harus dimiliki supaya ketika menggunakan metode ini kalian bisa lancar begitu. Yang pertama tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu contoh-contoh di lapangan atau fakta-fakta empirikal yang memang nyata adanya begitu.
Nah, nyata itu yang gimana? Nanti saya bawakan lagi contohnya seperti apa. Tadi sudah saya singgung ya, misalnya tentang hasil belajar siswa. Kalau memang mau meneliti di SMK, Bu, saya nggak suka pendidikan. Misalnya tema yang saya mau ambil itu adalah non kependidikan. Nah, ADP itu punya 3 tema besar, teman-teman. Tolong dicatat, diingat-ingat. Tema pertama adalah education atau tema pendidikan. Itu ya, tema pendidikan. Tema pendidikan. Tema pendidikan itu kalian harus cari nih. Di tema pendidikan kalian harus cari lagi variabelnya. Ya, jadi masing-masing dari kalian harus punya catatan sendiri. Untuk A, tema pendidikan, variabelnya apa aja nih? Variabel itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Ya, misalnya sesuatu bisa diukur itu misalnya pakai skala ya. Nanti ada 5 skala Likert, misalnya sangat tinggi, tinggi, sedang, tidak pernah, pernah kayak gitu. Itu skala, artinya bisa diukur. Misalnya apa? Contoh tema pendidikan untuk variabel pertama misalnya adalah hasil belajar siswa. Ya, itu tema pendidikan, variabelnya ada hasil belajar siswa. Lalu ada lagi variabel tentang minat belajar. Nah, ada lagi tentang apalagi ya selain minat belajar? Banyak banget. Semangat belajar. Ada lagi media pembelajaran. Ada lagi adversity quotient. Ada lagi kreativitas siswa. Banyak banget. Nah, supaya bisa menemukan variabel dengan tema-tema pendidikan, misalnya kalian harus rajin-rajin nongkrong di portal jurnalnya kampus. Bisa ADP, bisa UPI, ya dengan jurusan yang sama ya. Kita kan ADP ya, itu ada di UPI, itu temanya kreatif banget di UPI. Ada juga di Semarang ya, UNES juga punya. Lalu di Solo juga ada gitu ya, di Solo juga ada yang ADP ya, yang ADP itu. Jadi nanti kalian bisa main ke portal jurnal kampus itu jurusan ADP, kalian lihat di mahasiswa skripsiannya itu kan pada di online kan ya, atau kalian nanti cari di Google Scholar. Nanti cara untuk hunting jurnalnya saya ada waktu khusus teman-teman untuk bisa hunting jurnal karena perlu strategi khusus, itu ya, perlu sedikit ngehack gitu ya, ada ngehacknya sedikit gitu ya. Jadi kalian harus mulai bangun koneksi dengan laptop kalian karena harus punya skill yang namanya hunting skill gitu ya. Dan nanti perlu sedikit dipantau sudah bisa hunting atau belum gitu. Kadang kalau nggak nemu artinya belum mahir untuk hunting gitu ya. Jadi kalian nanti adalah seorang hunter dan juga seorang researcher. Jadi seorang researcher itu adalah reader dan hunter. Jadi researcher atau peneliti itu punya 2 skill utama, yaitu dia adalah pembaca yang ulung dan juga pencari yang ulung begitu. Oke, lalu ada studi kasus misalnya. Oh ya, tadi temanya pendidikan ya. Lalu tema non kependidikan yang kedua di ADP itu yang boleh adalah entrepreneurship. Itu ya, entrepreneurship atau tentang kewirausahaan. Bu, kewirausahaan itu boleh nggak Bu? Kewirausahaan di sekolah boleh banget ya. Minat wirausaha siswa, tentang semangat belajar siswa di mata kuliah KWU, atau juga tentang lingkungan keluarga mereka seperti itu, atau juga lingkungan pertemanan atau lingkungan belajar. Ada yang variabelnya ke arah situ, teman-teman. Tuh ya. Nah, itu boleh, itu entrepreneurship atau juga UMKM itu juga boleh, gitu ya. Itu entrepreneurship. Lalu tema berikutnya adalah tema administrasi yang ketiga. Jadi ada 3 tema besar ya di ADP itu untuk menulis judul untuk tema penelitian. Ketiga itu administrasi. Nah, administrasi ini banyak sekali dipakai untuk mahasiswa yang memang tidak suka tema pendidikan. Nah, tema administrasi ini biasanya adalah HRM atau Human Resource Management atau SDM. Tema SDM itu variabelnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Nanti coba cari ya. Saya kasih contoh sedikit. SDM itu misalnya adalah motivasi kerja, gitu ya, atau kinerja pegawai, lalu juga kreativitas dan inovasi, perilaku kerja, gitu ya, innovative work behavior, perilaku kerja yang kreatif, gitu. Itu lagi happening untuk di era milenial itu innovative work behavior itu variabel yang lagi naik daun banget diteliti untuk internasional. Innovative work behavior, itu ya. Lalu ada juga tema SDM itu budaya perusahaan, corporate culture, ada tema leadership, gitu ya. Itu leadership juga masuk, leadership style. Ada kok waktu itu penelitinya di sekolah, tapi dia temanya SDM. Misalnya gini, dia meneliti tentang leadership
para kepala sekolah gitu ya untuk mempengaruhi guru-guru untuk semangat bekerja begitu, semangat bekerjanya untuk lomba misalnya, dan juga manajemen waktu. Waktu itu ada manajemen stres juga bisa masuk ya. Stress management, time management itu juga bisa masuk. Banyak banget SDM. Jadi coba kalian punya list sendiri, punya list atau punya tabel gitu ya, 3 tema besar. Isinya itu adalah variabel-variabel turunan dari tema tersebut. Explore sebanyak mungkin gitu. Nah, nanti saya mau lihat minggu depan ya, nanti saya berikan contoh membuat tabelnya, nanti minggu depan kalian isi, nanti dikumpulin di Google Classroom, kalian sudah mengeksplor 3 tema ADP dengan variabelnya apa aja yang sudah ditemuin gitu ya. Nah, nanti dari situ kalian akan ambil tema. Kalian akan ambil tema yang memang itu kemampuan kalian, kesukaan kalian, dan nanti baru diflorkan ke proposal begitu. Jadi kalian harus tahu variabelnya dulu begitu ya. Setelah tahu variabelnya, nanti kita bidik atau kita proyeksikan problemnya. Gitu ya, kita proyeksikan problemnya atau gap-nya supaya itu benar-benar adalah masalah yang saintifik, bukan sekedar bisa diselesaikan tanpa harus pakai metodologi yang rumit gitu. Nah, misalnya studi kasus itu juga bisa ya. Memang harus lihat contoh dulu. Kalau nggak lihat contoh berat ya, nanti bingung. Harus banyak lihat contoh. Kalau udah lihat contoh akhirnya tahu gitu ya. Ibarat sama dosennya disuruh bikin baju, tapi kalian belum tahu baju itu apa. Jadi kalian ke toko baju dulu gitu ya. Jangan sampai yang kalian maksud baju itu celana dalam. Nanti kan bisa bahaya. Jadi otomatis harus kita samakan persepsi baju itu apa. Artinya kita cari variabel yang berkaitan dengan tema ADP dulu, masing-masing anak sudah tahu semua variabel di ADP, baru nanti kita proyeksikan gap problemnya, gitu ya. Untuk gap problemnya baru nanti kita jabarkan pelan-pelan gitu. Dan intinya penelitian ini dilakukan menemukan teori baru, tapi nggak harus sih gitu ya, tidak harus. Nah, terus ada juga sifatnya naratif ya, dan tidak ada angka di sini. Untuk teman-teman yang tidak terlalu suka angka gitu ya, angka yang rumit ya, kalau basic semua orang harus bisa. Tapi untuk yang angka yang rumit, misalnya untuk validasi, reliabilitas gitu ya, uji-uji macam-macam menggunakan sin konstan gitu. Nah, itu tidak ada kalau di kualitatif. Tapi syaratnya kalian harus bisa berpikir lebih kreatif lagi begitu. Nah, ini harus dinarasikan gitu ya, sama harus bercerita, harus banyak bercerita. Ini dia harus naratif dan ada kasus-kasus ya, lebih ke kasus sih, lebih banyak ke studi kasus. Nah, kalau studi kasus itu kita akan memilih salah satu objek di situ. Intinya nanti kalian temukan dulu. Kalian sering-sering main ke portal-portal website atau portal jurnal untuk mahasiswa. Nah, di sini ada etnografi. Kenapa di sini ada etnografi? Nah, kita akan batasi. Pada akhirnya di kualitatif itu kan bentuknya fenomena. Nah, fenomena ini tidak jauh dari kultur atau perilaku dari si objek penelitian. Waktu itu saya ada bantu penelitian dosen UGM itu tentang kecintaan para pegawai terhadap uang ya, love money. Bagaimana persepsi mereka tentang uang gitu, tentang uang ketika bekerja. Jadi nanti kita menilai tentang perilaku kerja mereka itu kinerjanya tinggi atau tidak ketika ada sebuah stimulus dari gaji, dari misalnya tunjangan gitu ya. How money bisa menjadi pengaruh buat mereka bekerja. Itu tentang cinta uang ya. Kenapa? Karena penelitiannya itu ada di ranah seperti pemerintahan gitu, seperti di kelurahan gitu ya. Nah, rata-rata PNS itu kan kerja itu kalau ada uangnya gitu. Nah, otomatis itu adalah bagian dari etnografi atau kultur budaya yang ada di Indonesia. Itu pakai studi kasusnya kualitatif. Begitu, teman-teman. Ada yang izin? Oke, silakan. Nah, di sini kita akan coba kenapa pakai kualitatif dan kenapa ada mata kuliah kualitatif. Kalau dulu di kuliah saya waktu S1 S2 tidak ada mata kuliah Metopen Kuali, yang ada ya Metopen gitu. Jadi satu mata kuliah itu sudah menjabarkan semuanya gitu ya, sudah menjabarkan Metopen Kuanti, Kuali, mix method, pengujian sampel, dan juga bagaimana menghipotesakan gitu ya. Kalau di kualitatif enaknya nggak ada hipotesa sih. Kalau kuantitatif ada hipotesanya. Misalnya Anda ingin bertanya apakah ada pengaruh misalnya minat
belajar siswa terhadap hasil belajar. Apakah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar. Nah, itu kan bisa hipotesanya ada pengaruh, terus ada pengaruh signifikan. Nah, kalau di kualitatif tidak seperti itu, gitu ya. Di kualitatif itu hanya melihat bagaimana sih hasil belajar siswa itu bisa lebih baik. Kayak gitu aja, pertanyaannya hanya satu. Tapi Anda harus bisa temukan berbagai faktor di dalam itu setelah Anda mewawancarai. Tuh, itu salah satu pertanyaan di kualitatif. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa untuk mata kuliah keyboarding misalnya atau mengetik gitu ya, karena mengetik itu kan jadi competitive advantage atau keunggulan dari SMK dibandingkan SMK untuk OTKP dibandingkan jurusan lain gitu ya. Nah, itu pertanyaannya adalah bagaimana atau apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, apa saja faktor yang mempengaruhi tentang kesiapan kerja para siswa SMK ini begitu. Apakah ada bagaimana meningkatkan semangat mereka untuk terus bisa belajar mengikuti mata kuliah yang susah gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan kualitatif di mana kita tidak perlu hipotesa. Ada asumsi tapi berbeda ya kalau asumsi itu untuk S2. Nah, jadi tujuan kalian mencoba kualitatif ini supaya kita tahu bagaimana mencari informasi lebih detail dan nanti kalian jadi generasi yang tidak gampang kena hoax ya. Jadi semua itu perlu dilakukan triangulasi. Ketika ada satu informasi didapat dari artikel gitu, misalnya dari Twitter atau dari TikTok, terus kita langsung percaya itu bukan pola pikir saintifik, bukan pola pikir ilmiah, karena hanya percaya satu sumber. Kalau memang kita seorang researcher tidak langsung percaya dari satu sumber, kita harus cross check, kita melihat sendiri, kita observe, terus habis itu kalau dapatnya cuma dari TikTok gitu ya misalnya, itu kan namanya dokumentasi ya, dokumentasi otomatis itu satu sumber. Lalu kita perlu observe, kita perlu lihat ke lapangan, kita bertanya gitu, kita wawancarai orang terdekat yang memang dia in charge di kasus itu. Nah, 3 hal ini kita harus ramu. Ini nyambung nggak yang kita temukan, yang kita lihat, dan yang kita wawancarai. Kalau ketiganya ini nyambung, berarti ini benar. Informasi ini adalah benar. Secara scientific proof ini bisa dikatakan setuju gitu ya. Jadi hati-hati. Itulah kenapa kita perlu buat skripsi, belajar bikin skripsi supaya pola pikir kita itu ilmiah, karena kita kan nanti calon-calon bachelor, calon-calon master yang misalnya nanti kalian lanjut S2, itulah yang membedakan dengan yang tidak pernah dapat pola pikir ilmiah. Jadi langsung percaya gitu ya. Ini yang mungkin ditakuti orang-orang di luar sana kalau kita akhirnya punya pola pikir ilmiah gitu ya. Nggak bisa mudah dipengaruhi dengan informasi yang hanya dari satu sumber begitu. Nah, karena di sini nanti yang disebut 3 cross check tadi, 3 sumber tadi itu adalah triangulasi data. Jadi ingat-ingat istilahnya adalah triangulasi data. Itu adalah kuncian untuk kualitatif. Jadi Anda perlu dapatkan data observasi atau Anda amati. Yang kedua, ada data yang disebut dengan dokumentasi dari pihak sana ya yang memprovide informasi seperti data absensi, nilai-nilai raport siswa KKNI, itu dokumentasi, bukan kita yang bikin, mereka yang provide, mereka yang sediakan, itulah dokumentasi. Yang menyediakan dari pihak objek penelitian itu dokumentasi. Kalau observe, kita persepsi kita sendiri, kita mengamati, kita ikut rapat, kita ikut masuk ke kelas gitu ya, ikut kegiatan pembelajaran KBM-nya, nah itu disebut observasi. Nah itu kan perlu di cross check dari data nilai dan hasil observasi kok beda, kok anaknya rajin nih gitu, sering bertanya. Dari observasi kita lihat anaknya sering bertanya, tetapi di dokumentasi kok nilainya jelek-jelek ya, ada salah apa. Nah itu perlu di cross check dengan wawancara. Gurunya kamu wawancarai, Bu saya lihat anaknya aktif kok, sering ketika ditanya pada jawab Bu, pada bertanya juga aktif. Tapi kok kenapa di dokumentasi saya lihat nilai rapotnya jelek-jelek? Itu kan pasti ada something miss ya. Nah, itu perlu di cross check ke gurunya, ke guru yang ngampu gitu ya. Di cross check, diwawancarai. Iya, memang mereka pinter sih gitu, tetapi ternyata mengerjakannya tidak sesuai aturan gitu ya, tidak sesuai ketentuan yang berlaku gitu, atau misal guru punya kriteria penilaian tidak hanya di atas kertas. Siapa tahu mereka memang agak nakal gitu ya, atau tidak tertib. Kan banyak terjadi kasus di swasta. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada sebuah permasalahan. Kita akan temukan ternyata nilai itu tidak hanya ada afektif, ada kognitif. Mungkin ada salah satu nilai yang tidak terpenuhi, misalnya tidak disiplin atau anaknya sama guru tidak sopan. Nah, itu termasuk penilaian ternyata. Itu dia. Biasanya kita akan temukan dari 3 triangulasi data itu. Dari sini paham teman-teman? Udah ada gambaran ya?
sudah mulai ada gambaran tentang apa itu penelitian begitu. Pelan-pelan aja. Pasti bisa kok nemu. Nanti kita berikan kuncian-kunciannya, yang penting bisa jadi dulu sebuah draft gitu ya. Nah, di sini supaya kalian bisa memfilter data yang sekian banyak itu supaya nanti ditentukan satu saja yang untuk dilakukan penelitian. Nah, ini nanti terakhir kita akan bikin project proposal ya. Anda bikin proposal. Seluruh project dari Metopen termasuk Pak Prof juga nanti adalah bikin ini proposal juga. Bu, boleh nggak disamain proposalnya? Boleh banget. Nanti gini aja, kalian akalin aja gini. Permasalahannya sama, tapi metodenya beda. Jadi kalian tidak harus bikin dua permasalahan. Tapi semisal kalian akhirnya mahir untuk menentukan tema-tema gitu ya, dan punya banyak cadangan proposal, kalian boleh gitu ya. Akhirnya sudah mahir untuk ngubek-ngubek tema, menemukan permasalahan, dan bisa tahu apa itu data primer, data sekunder, dan juga data tersier gitu. Nah itu kalian boleh beda tema. Misalnya Pak Mu, Anda di tema sekolahan gitu ya. Kalau di saya nanti proposalnya tentang di kantor gitu, misalnya boleh. Atau satu juga boleh, sama-sama di kantor tentang kinerja pegawai atau tentang semangat kerja pegawai atau tentang budaya perusahaan, tapi yang satu menggunakan kuali, yang satu menggunakan kuanti. Kebanyakan kayak gitu sih, rata-rata anak ADP satu tema penelitian beda metode supaya yang penting selesai gitu. Nah, ini yang saya jelaskan bahwa kualitatif itu hati-hati karena dia mengeksplor fenomena dan juga lebih detail. Kalau nggak detail itu nanti jatuhnya seperti deskriptif ya. Seperti deskriptif. Kalau deskriptif itu batasannya seperti apa? Batasannya itu hanya menjawab pertanyaan, setelah itu diberikan contohnya yang terkait teori, selesai. Tapi tidak bertanya lagi begitu. Hanya ada batasan pertanyaan saja, apa saja yang menyebabkan kinerja pegawai meningkat. Bagaimana meningkatkan kinerja pegawai, apa saja hambatannya. Nah, itu anak D3 gitu ya. Nah, nanti dijawab dengan teori yang ada di bab 2. Setelah itu diberikan contoh penjelasannya. Habis itu selesai gitu ya. Tidak ada lagi pertanyaan di luar itu. Nah, kalau kualitatif biasanya pertanyaannya cuma satu. Gitu, cuma satu, tapi mencari jawabannya itu adalah faktor-faktor misalnya atau apa saja yang mempengaruhi, itu banyak banget yang akhirnya bisa dieksplor. Oke, ini sudah jam berapa ya? 1 jam aja mungkin cukup ya. 1 jam aja cukup supaya ada punya gambaran dan nanti prakteknya bisa masing-masing sendiri supaya besok dipantau hasil prakteknya. Something to know. Oke, ini adalah pemetaan. Ini tadi yang sudah saya informasikan. Oke, ada 3 tema besar. Tadi apa aja temanya untuk ADP? Pendidikan, education, entrepreneurship, administrasi. Oke, ya betul. Ada 3 tema ya, tema lingkupnya yaitu pendidikan, entrepreneurship atau KWU, kewirausahaan, dan juga tema administrasi. Administrasi itu macam-macam ya. Oh ya, kearsipan boleh nggak Bu? Boleh. Kearsipan itu masuk ke administrasi ya. Jadi kearsipan. Kalau kearsipan nanti biasanya dosennya Pak Tirman ya, pembimbingnya. Kearsipan ya, record management gitu. Ada waktu itu yang meneliti tentang bagaimana kinerja kearsipan di Kelurahan Prambanan kalau nggak salah, di Kelurahan Prambanan atau mana gitu ya. Waktu itu sidang judulnya seperti itu. Itu dia pakai kualitatif deskriptif gitu. Nah, waktu itu disaranin deskriptif kualitatif gitu ya, deskriptif kualitatif gitu. Beda ya, kualitatif deskriptif dengan deskriptif kualitatif itu beda. Kalau deskriptif kualitatif itu tidak terlalu detail, tapi kualitatif jelas sangat detail. Dan biasanya kualitatif itu untuk jurusan Fakultas Ilmu Sosial, anak Visipol, anak komunikasi gitu ya, anak politik, publik administrasi publik gitu ya. Administrasi bisnis kayak seperti kita ini, administrasi perkantoran kebanyakan memang diarahkannya adalah kuantitatif begitu, hanya pengaruh begitu ya, karena lebih cepat sih sebenarnya angka itu justru lebih cepat. Kalau kuali itu jauh lebih lama karena kita tidak terbiasa, keseharian di kuliah kita itu adalah debat gitu ya, debating, adu teori, kritis kayak anak komunikasi itu biasanya kualitatif gitu. Ada juga anak mana lagi itu ya. Ya politik, jurusan politik pemerintahan itu semuanya kualitatif kebanyakan. Mahasiswa mengetahui database jurnal. Baik, nanti saya informasikan habis ini database jurnalnya apa yang harus kalian bisa kalian gunakan untuk hunting tema-tema kualitatif gitu ya, dapat melakukan hunting jurnal.
Nah, ini proposal atau mini proposal itu ada introduction atau latar belakang, ada problem identifikasi. Nanti saya informasikan juga, saya share di grup dan juga share di classroom ya, bagaimana menyusun proposal, apa saja kerangkanya atau formatnya sesuai dengan ADP. Pertama itu latar belakang masalah, lalu ada juga rumusan masalahnya, problem identifikasinya, lalu ada juga batasan masalahnya atau research limitation, dan juga tujuan penelitian begitu. Lalu pertanyaan penelitian dan juga bab 2-nya yaitu landasan teori atau literatur review, baru metodologi. Nah, ini yang harus kalian buat atau kita semua persiapkan untuk nanti bisa mengerjakan skripsi atau akhir dari mata kuliah metopen kualitatif dan kuantitatif. Jadi ini formatnya. Nanti ada contoh, jangan khawatir, skripsi sudah banyak ya, tinggal nanti ngambil-ngambil aja begitu. Nah, ini berarti kalian membuat bab 1 sampai 3. Intinya ending dari mata kuliah ini adalah membuat bab 1 sampai 3 gitu. Tapi memang yang paling berat adalah bab 1. Nah, kenapa paling berat? Namanya bangun rumah itu fondasi itu kan memang harus yang terbaik bahannya ya, supaya tidak gampang rubuh diterjang angin puting beliung ya. Yang kemarin sore kenceng banget kalau kalian lagi di Jogja. Nah, memang introduction itu paling berat karena dia harus mengkonfirmasi berbagai data. Apakah benar-benar ini masalah yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu yang disebut dengan introduction. Rata-rata introduction atau bab 1 itu bisa lebih dari 1 semester. Prakteknya ya, prakteknya di ADP itu kalian bisa menyelesaikan yang namanya introduction itu hanya 1 semester. Gila nggak? Padahal yang umumnya 1 semester itu sudah harus 1, 2, 3. Harusnya secara umum di kampus manapun, kecuali ADP ya, ADP itu unik. Sebenarnya misi saya itu untuk mata kuliah ini kalau bisa kalian 1 semester itu introduction itu sudah fix gitu loh, sudah fix. Anda sudah tahu apa itu problem gap dan benar-benar ini masalah yang bisa dilakukan untuk penelitian. Nanti benar-benar saya kasih kuncinya apa itu gap, apa itu sesungguhnya gap, data primer mana yang harus disupport, mana yang tidak begitu. Nah, kebanyakan mereka itu memahami sebuah gap itu butuh perenungan sendiri karena dosen-dosen senior kita itu tidak ada yang menginformasikan apa itu gap. Intinya ketika nanti bimbingan tinggal coret-coret aja, saya nggak mau yang ini gitu. Dan Anda harus merenung sendiri apa itu gap, apa itu kesenjangan dari sebuah masalah gitu ya. Nah, untuk melihat sebuah gap, saya tidak bisa jelaskan di sini. Kalian harus lihat contoh dulu, baru nanti saya masukkan teorinya. Ya, kalau saya masukkan teorinya, ya nanti saya kasih sedikit deh teorinya. Baru nanti kalian temukan contohnya supaya bisa mengidentifikasi ya. Nah, ini dia untuk cara mencari artikel itu pastikan kata kuncinya tepat. Nanti habis ini saya informasikan ini, saya buka pakai Google Scholar aja nggak apa-apa. Cari sinonim terdekat begitu ya. Nah, ini baru Indonesia teman-teman. Nanti saya paksa kalian untuk punya referensi jurnal asing. Untuk bimbingan saya yang S1 untuk angkatan ini harus ada referensinya dari asing. Cuman UNY kayaknya yang belum pernah ada referensi asing. Di BINUS, UPN semua referensinya udah pakai Elsevier, udah pakai Emerald, cuman ADP yang masih Indonesia mulu ya. Orang yang lain sudah kemana-mana gitu. Jadi kita istilahnya nanti lulusannya punya kualitas bisa di bawah sama yang lain gitu. Jadi kita harus bisa seperti itu, walaupun belum ada kewajiban. Di kampus lain sudah wajib gitu ya, dan peraturannya sudah ketok palu, di ADP belum gitu. Nah, itu artinya nanti kualitas lulusannya bisa ketinggalan kalau seperti ini begitu. Mungkin yang dosen lain belum seperti itu. Karena saya sudah risetnya sudah kemana-mana, udah sama teman-teman dari kampus lain, lebih baik dianjurkan dilatih ada hybrid, ada yang referensi luar negeri, jurnal luar negeri, ada yang jurnal dari Indonesia. Jadi supaya mereka punya wawasan tidak terlalu tertinggal dengan kampus yang lain gitu ya teman-teman. Jadi jangan jadikan ini beban, jadikan ini sebuah senjata kalian untuk bisa mengasah diri gitu. Nah, ini studi konteksnya itu bisa dari Indonesia atau dari luar negeri kalau nanti pakai jurnal asing begitu ya. Nah, itu sekilas dulu tentang pertemuan minggu ini. Dan ini kontrak belajarnya teman-teman, nanti absensi 10%, tugasnya yaitu 20% saya berikan
proporsi 20%, itu termasuk kedisiplinan mengumpulkan tugas, jangan sampai terlambat. Nanti kalian dibantu dengan asisten saya, asisten riset namanya Mbak Ayun ya. Mbak Ayun juga nanti membantu kalian untuk mengkoreksi, atau mungkin nanti beberapa kali masuk ke kelas ini juga bareng sama saya gitu ya. Beliau mau ambil S2, udah bekerja juga. Dulu anaknya Pak Joko ya, dia menggunakan kuantitatif, tapi juga sedang belajar kualitatif. Ya, dan terkenal Pak Joko kan memang disiplin ya. Beliau itu yang sangat-sangat disiplin terkait dengan latar belakang. Itu kalau datanya nggak meyakinkan, bukan masalah, dia nggak mau. Itu rata-rata bisa 2 semester sama beliau untuk bikin fondasi introduction. Nah, itu ada triknya. Jadi waktu itu Mbak Ayun juga menghabiskan waktu sekitar 2 semester ketika ngobrol, bukan itu yang dia mau gitu ya, bukan itu yang Pak Joko mau, yang dicari bukan seperti itu. Nah, dia akhirnya baru menemukan formulanya di semester kedua. Jadi rata-rata seperti itu teman-teman. Jadi menemukan formula gap itu butuh waktu. Nah, saya maunya 1 semester kurang sih kalau sudah tahu kuncinya. Nanti saya beritahukan di depan ya. Saya persenjatai kalian di depan. Jadi ketika menghadapi dosen itu kalian punya data yang meyakinkan sehingga tidak butuh waktu yang lama. Itu ya, tapi harus belajar nulis. Nah, belajar merangkai sebuah narasi dari data yang sudah ditemukan. Nah, itu harus dari sekarang. Kita latih dari sekarang ya. Jelek-jelek nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha untuk menulis. Tuh. Nah, nanti keaktifan ini 20% termasuk diskusi dari hasil hunting masing-masing. Ini kan kalian jadi hunter ya. Nah, nanti kalian hunting, saya periksa, saya sering panggil, nanti mungkin hasil huntingnya kok ini bukan kualitatif, lalu ini gap-nya apa, ini gap-nya di mana, mana permasalahannya kalau dari jurnal yang ini. Nah, ini yang hasil temuan kamu apa artinya. Yang nanti dari hasil manggil ini artinya penilaian keaktifan, begitu 20%. Itu ya. Nah, untuk UTS atau mid semester itu adalah draft proposal bab 1 sampai 3 itu tadi gitu ya. Yang penting draft dulu. Nah, yang UAS atau ujian akhir semesternya itu adalah presentasi dari proposal atau draftnya yang sudah dimatangkan kembali dari di UTS itu. Jadi memang satu tema kita akan selesaikan diselesaikan di 1 semester ini begitu. Nanti siapa tahu benar-benar sudah menemukan sebuah masalah dan bisa dipakai langsung untuk di percepatan tugas akhir begitu ya. Kalian udah tas belum? Udah percepatan tugas akhir? Belum ya? Oh, belum ada dari jurusan. Oh, belum ya? Sepertinya belum. Oh, oke, nggak apa-apa. Malahan nih, yang penting kalian sudah tahu gimana menghadapi medan perang nanti gitu ya. Apa aja harus disiapkan senjatanya, intinya itu. Nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu dulu apa yang harus dilakukan ketika nanti masuk ke medan perang. Ini kan ibaratnya kayak perang ya. Kebanyakan ADP itu baru tahu senjatanya setelah udah nyemplung di medan perangnya, jadi kelamaan gitu ya. Akhirnya banyak yang hampir DO gitu. Oke, itu tadi materi dan juga yang saya informasikan. Nah, ini dia cara hunting jurnalnya teman-teman. Sebentar kok di sini ya. Nah, ini kalian bisa pakai yang namanya Google Scholar. scholar.google.com. Ya, di sini coba diperhatikan, coba dicatat, atau mungkin diingat-ingat saja, masuk ke scholar.google.com. Ini buat hunting jurnal atau artikel gitu ya. Hunting artikel dan jurnal. Nanti supaya saya informasikan. Oke, tadi temanya ADP, kalian mau apa? Misal temanya pendidikan dulu ya. Bu, cepat mana Bu? Tema yang mana yang cepat? Misalnya ada pertanyaan ya dari teman-teman. Bu, tema mana yang cepat? Kalau saya pribadi ya, buat kalian, yang cepat itu adalah yang pendidikan. Walaupun kalian nggak suka pendidikan. Kenapa? Sekarang kembali lagi ke idealisme kita sebagai mahasiswa. Mau mengikuti rasa suka atau rasa yang penting cepat selesai. Rata-rata lucu seperti ini. Kalau yang cowok dan cewek itu punya psikologi yang berbeda ya. Mahasiswa cowok dan cewek itu punya psikologi yang berbeda. Selama pengalaman hampir 5 tahun lebih lah, 5-6 tahun membimbing, rata-rata itu mahasiswa awalnya ketika mengajukan judul gitu ya, kan banyak tuh yang akhirnya curhat-curhat skripsi bukan bimbingan saya, akhirnya curhat ke saya gitu, Bu, saya kok sulit sekali gitu ya.
coba pahami diri kamu dulu dan dosennya maunya seperti apa. Jadi dua hal ini harus ketemu ya teman-teman. Kalian dan dosen itu harus ketemu satu titik gitu. Kalau tidak ketemu nanti tidak menemukan tema yang tepat begitu. Tapi juga harus dibarengi dengan metodologi, juga harus paham dengan metodologi gitu ya. Juga harus dipelajari dari sekarang sedikit-sedikit. Nah, rata-rata mahasiswa itu memilih sesuai passion awalnya. Bu, saya sukanya tentang kepegawaian SDM gitu ya, tentang SDM. SDM itu tentang semangat kerja dan juga kinerja, Bu, kinerja gitu. Kalau yang laki-laki ya, dosen laki-laki, mahasiswa laki-laki itu biasanya datangnya seperti ini. Bu, saya sukanya tema-tema di kantor, di perusahaan, corporate, nggak suka di sekolah. Oke, boleh gitu. Kamu mau meneliti apa? Saya meneliti tentang kinerja pegawai, Bu. Oke, mau di mana? PT Pos. Karena ayah saya di PT Pos Indonesia, di daerah Banjar, misalnya Banjarnegara. Oke, boleh gitu ya. Atau kemarin yang bilang, ayah saya atau paman saya di BPU di Banjar gitu. Boleh di kantor gitu. Saya mau meneliti tentang kinerja juga misalnya. Nah, mau meneliti kinerja pegawai gitu ya. Nah, oke, sekarang kamu scanning deh gitu. Kinerja pegawai, data apa nih yang kira-kira menurun gitu ya, bisa menunjukkan tren yang menurun tentang hasil report kinerja pegawai. Ada nggak mereka data tentang evaluasi kinerja dari tahun ke tahun dan sifatnya itu kamu harus temukan 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Ini adalah data primer, teman-teman. Kalau di sekolah rata-rata yang harus ditemukan adalah hasil raport tiga semester ya, 3 semester terakhir. Bentuknya adalah tren. Jadi yang harus ditemukan untuk dimasukkan di bab 1 itu adalah bentuk tren. Tren itu berupa data dari tahun ke tahun, minimal 3 tahun terakhir. Bisa berubah survei. Bu, bisa nggak datanya nggak dari objek? Misalnya data itu dari surat kabar, hasil survei, BPS gitu. Boleh banget. Boleh dari BPS, boleh dari hasil survei internasional, misalnya tentang penggunaan internet itu semakin meningkat atau kesiapan kerja dari SMK semakin menurun, dari laporan survei di Kementerian Pendidikan misalnya, itu boleh. Tapi ingat, data itu harus 3 tahun terakhir begitu. Kalau sekarang 2022, berarti yang 3 tahun terakhir itu adalah 2019 atau 18 gitu ya. Jangan pakai data 1 tahun terus Anda bilang itu turun. Kenapa? Ketika Anda pakai data 2018 di bab 1 di introduction, Anda bilang ada tren menurun di kesiapan kerja, ternyata di angka tahun 2020, 2021 hasil surveinya naik gitu loh. Nah, itu kan berarti hasil penelitiannya tidak pas gitu ya. Data yang diambil tidak pas. Nah, itu biasanya bisa melihat seperti itu tuh Pak Joko, Pak Dirman gitu ya. Nanti ditolak, tapi hanya bilang nggak bisa gitu, tapi dia tidak memberitahukan sebuah tren yang dicari datanya. Jadi yang harus dicari adalah data tren ya. 18, 19, 20, 21 begitu. Nah, akhirnya si mahasiswa ini tidak menemukan data. Tadi kan yang mahasiswa laki-laki di PT Pos ingin meneliti kinerja. Temukan dulu hasil evaluasi kinerja dari tahun ke tahun, ada nggak, mereka punya nggak. Nah, ketika mahasiswa ini udah lulus ya, udah yudisium barusan Januari ini, termasuk paling lama karena awalnya dia nggak tahu metodologi, lama-lama dia belajar, terus dia ikut berusaha untuk puasa ya. Kebanyakan mahasiswa itu bisa menemukan formula ketika mereka berpuasa. Anehnya itu mereka puasa Senin Kamis baru mereka bisa tenang, bisa mencari data yang sesungguhnya, bisa melihat yang tidak terlihat. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aneh aja. Bahwa skripsi itu adalah proses kalian mengenali diri kalian sendiri gitu, seperti lahiran ya. Kenapa tiba-tiba seperti orang dilahirkan kembali begitu? Karena pergulatan batin yang luar biasa kan, kayak orang pendadaran gitu. Nah, akhirnya ditanyain nggak dapat data. Kenapa? Muter-muter karena hasil evaluasi kerja itu rahasia, teman-teman. Hasil evaluasi kinerja itu banyak yang confidential, tidak banyak perusahaan mau kasih. Kalau misalnya ayahnya bukan bos di situ atau yang ownernya gitu kan. Hasilnya muter-muter Ibu, kalau diwawancarai juga ininya sulit. Terus gimana? Itu dia mengobservasi hampir sebulan gitu ya, karena dia kerjakan laki-laki. Aduh Bu, kayaknya aku kok kesulitan ya di kantor gitu. Ya udah cari kantor yang gampang. Saya nggak punya link, saya juga nggak sempet Bu, harus wirawiri, apalagi WFH gitu kan. Dengan sikon kayak gini, dia akhirnya menurunkan egonya untuk pindah gitu ya, untuk pindah ke objek yang lain. Dia pindah ke mahasiswa apa ya? Saya lupa terakhir itu. Dia pindah ke objek bukan ke kantor. Dia pindah ke mahasiswa kalau nggak salah.
pindah ke mahasiswa ADP, mahasiswa ADP 3 angkatan terakhir. Dia pindah ke mahasiswa ADP. Tetapi temanya bukan pendidikan, karena lagi-lagi, Bu, saya mau ngalah, saya mau nurunin ego, saya nggak ke kantor, saya objeknya adalah mahasiswa, karena ternyata lebih mudah memegang responden atau informan mahasiswa daripada informan pegawai buat dia ya. Tapi ada juga mahasiswa yang neliti di OJK karena memang dia suka ngomong ya, banyak ngomong, anaknya supel, emang suka di kantor gitu ya, anak Jakarta, ya udah dia milih di kantor. Disesuaikan kemampuan. Akhirnya milih di mahasiswa ADP sebagai objek. Lalu dia tidak mau tema pendidikan, dia tetap nggak mau tema pendidikan. Bu, saya walaupun pindah ke objek sekolahan, mahasiswa saya nggak mau tema-tema pendidikan. Ya udah, mau tema apa? Akhirnya si mahasiswa ini temanya adalah tentang kesiapan kerja. Kesiapan kerja. Saya maunya kesiapan kerja, Bu, dan pengetahuan mereka tentang pembekalan atau PKL apa tuh namanya, magang gitu ya, magang. Jadi pengaruh magang dan juga lingkungan dia belajar terhadap kesiapan kerja gitu ya, kesiapan kerja. Lalu data kesiapan kerja ini harus meyakinkan saya dan para penguji bahwa kesiapan kerja anak-anak ADP 3 tahun terakhir ini kurang gitu loh, kurang. Kamu menunjukinya pakai data apa? Dia harus create, dia harus cari-cari sebuah data seolah-olah ini masalah gitu. Kan itu intinya, seolah-olah ini adalah masalah yang harus diteliti serius gitu. Akhirnya untuk kesiapan kerja ini dia meng-create gitu ya, saya pandu untuk mencari data dari pusat gitu, dari kementerian. Kamu cari data tentang lulusan kependidikan itu wajib jadi guru gitu ya, wajib jadi guru gitu ya. Akhirnya kan dia jadi kesiapan kerja dia ganti lagi gitu, karena semuanya pasti siap kerja gitu, masalahnya kan siap kerja apa gitu. Akhirnya dia ganti Y-nya karena nggak nemu data, dia ganti Y-nya untuk minat menjadi guru gitu. Jadi lulusan ADP yang minatnya jadi guru itu ternyata sedikit. Dia temukan itu karena apa? Data di kementerian itu mengharuskan ketika lulusannya sekolah jurusan ADP atau jurusan pendidikan gitu ya, jurusan pendidikan itu ditarget tracer studinya, alumninya harus jadi guru gitu loh, harus jadi guru, dan ada target pemerintah itu guru, proporsi guru itu harus sekian persen gitu loh. Ada target pemerintah. Jadi dia temukan data itu, dia temukan data di Kemendikbud bahwa untuk Indonesia untuk proporsi guru itu sekian persen gitu, dan itu ternyata belum memenuhi gitu, belum memenuhi karena ternyata banyak yang lulusannya jadi administrasi gitu ya. ADP itu terakhir kebanyakan jadi admin di kampus ya, admin di kampus, jadi pengusaha, jarang yang jadi guru gitu. Nah, tempat juga dia menemukan data ada satu angkatan banyak jadi guru, Bu, datanya nggak bisa. Akhirnya dia ambil satu lagi data dari akuntansi, lulusan akuntansi dan lulusan manajemen. Jadi dia meneliti 3 jurusan gitu ya, 3 jurusan tidak hanya pendidikan. Jadi seperti itu teman-teman, kira-kira gambaran saja ya. Kalau misalnya nanti mau memilih tema, ketika kepentok sesuatu harus cepat bergerak gitu ya, harus cepat didiskusikan dengan pembimbingnya begitu. Semisal mau diskusi dengan saya walaupun beda pembimbing, silakan, kita selalu membuka diskusi gitu ya, ada sharing, diskusi, malah di manajemen itu ada yang disebut dengan cafe research gitu ya. Jadi ya udah, ayo kita ngobrolin soal hasil risetnya kalian, temanya apa. Oke, ini mau tentang apa? Misal motivasi wirausaha ya. Terus saya mau tentang wirausaha. Baik. Kita masukkan motivasi wirausaha, di sini muncul teman-teman. Inilah yang disebut dengan jurnal ya. Ini jurnal Indonesia. Tadi saya bilang 3 tahun terakhir gitu ya, 3 tahun terakhir. Jadi custom range-nya kalian rubah gitu dari tahun 2018 deh. 2018 dan kita rubah dari 2021 aja dulu. 2022 kan baru ya. Nah, ini dia. Oke, kita milih yang mana? Pengaruh minat, usaha, motivasi usaha terhadap keberhasilan usaha, pengaruh wirausaha di Kota Langsa, misalnya pengaruh motivasi wirausaha, begitu. Nah, ini kalau judul pengaruh udah otomatis kuantitatif, teman-teman. Dari judul sudah terlihat ya, karena nanti ada uji X ke Y, ada hipotesis pengaruh X ke Y, seperti itu. Nah, kalau implementasi ini bisa jadi kualitatif gitu ya. Kalau mau terlihat
Kuali itu biasanya judul depannya tuh faktor motivasi wirausaha, analisis faktor-faktor. Nah ini wis jelas. Studi literatur sistematis ini SLR gitu ya. Nah, atau analisis gitu ya. Jadi nanti tolong dicatat tugas teman-teman semua ada 2 ya teman-teman. Nanti saya berikan linknya. Tugasnya ada 2. Satu adalah hunting variabel. Hunting variabel. Tuh, jadi seperti ini nih. Hunting variabel. Tulis sebanyak mungkin variabel. Sebentar, saya bukakan Excel-nya. Sebelum saya tulis sih. Hunting variabel dari 3 tema di ADP. Jadi kalian nanti bikin kolom, ada 3 kolom ya. Kolom pertama adalah tema pendidikan, gitu ya. Kolom kedua tema wirausaha. Kolom ketiga ini nomor ya, ini tema tema pendidikan, tema kewirausahaan, ini tema administrasi. List tema gitu ya, list tema dan variabel ADP. Oke, pendidikan ini variabelnya apa? Tadi misalnya tentang hasil belajar. Hasil belajar siswa. Oke. Tuh. Banyak sih tema pendidikan. Terus minat belajar. Tuh ya. Nah, nanti di sini diteruskan lagi. Kalian temukan sebanyak mungkin variabel yang terkait tema ADP. Semakin beragam, artinya Anda punya variabel semakin kreatif. Ini ya. Kemarin ada driven, apa sih self driven itu yang punya Renald Kasali itu. Ini ada tapi jarang. Sekarang ini mahasiswa ini ada di Jakarta. Dia neliti tentang self driven di DPR kalau nggak salah. DP udah angkatan lama banget. Self driven misalnya. Ini minat wirausaha. Bu, mohon Ya. maaf. Silakan. Screen-nya belum ke yang Excel-nya, Bu. Masih di yang Oke, sebentar ya. Oh iya, sebentar. Tunggu. Belum di Excel-nya ya. Ini. Udah ya? Ya, udah toh? Nah, Udah, gini. Bu. Oke. SDM itu, oh ya, sorry, administrasi itu ada yang sering itu SDM sama kearsipan. Sekretaris boleh nggak sih? Boleh sih, tapi itu kebanyakan P3, tapi nggak apa-apa. Sekretariatan. Sekretaris. Nah, administrasi tadi misalnya budaya perusahaan. Terus manajemen stres itu bisa. Manajemen, banyak banget ini. Kinerja pegawai. Kearsipan. Tata kelola kearsipan. Misalnya, aku punya satu tema sih sebenarnya. Belum pernah ini yang ngerjain ini, belum pernah ada.
Ini dapat inspirasi dari mahasiswa yang saya uji. Jadi gini, kalau Anda bisa temukan satu objek itu bagus banget tentang tata kelola kearsipannya. Misal di imigrasi deh, di imigrasi di Semarang misalnya, atau imigrasi di sini nih, di Jogja gitu. Itu kan bagus tuh tata kelola kearsipan digitalnya tuh. Nah, itu kamu bisa menganalisis faktor-faktor tata kelola kearsipan digital di imigrasi misalnya. Nah, itu bisa masuk. Tapi masalahnya apa nih, Bu, yang bisa melihat sebuah kesenjangan? Jadi gini, lucunya di Indonesia itu belum bisa melihat sebuah kesenjangan yang positif, baru melihat kesenjangan yang negatif. Kalau dia menurun terus itu berarti masalah. Padahal sesuatu yang tidak harus menurun, sesuatu yang naik itu juga perlu diteliti karena bisa jadi contoh untuk di tempat lain yang masih turun gitu. Ini pola pikir para dosen pembimbing. Banyak yang masih belum menganggap sebuah permasalahan itu tidak harus turun gitu, trennya harus turun. Padahal tren naik itu perlu diteliti sebetulnya untuk jadi contoh ya untuk instansi yang masih pada turun. Nah, itu bisa. Misalnya kalian melihat tata kelola kearsipan digital yang bagus gitu ya. Tapi nanti kalian yakinkan di bab 1 bahwa masih banyak tata kelola kantor sejenis di daerah, misalnya Anda punya kelurahan, misalnya di Surabaya nih, kan satu atap tuh yang punya Ibu Risma dulu, itu kan bagus banget tata kelola arsipnya. Itu belum bisa dilakukan di provinsi lain gitu. Yang kalian ceritakan itu adalah provinsi yang ada di yang lainnya, yang harusnya sama seperti di Surabaya gitu ya, yang harus bisa cepat mengelolanya, bisa satu atap. Nah, kenapa di sini bisa bagus? Ini perlu diteliti, dianalisis supaya bisa jadi contoh, diterapkan, diimplementasikan ke yang lainnya, kantor yang lain yang serupa bisa untuk melayani publik gitu ya. Tapi itu lebih ke ranah publik sih sebenarnya. Tapi kamu bisa soroti sebagai sebuah kearsipan. Jadi dari segi kearsipannya aja, tapi objeknya di publik gitu. Boleh banget. Boleh seperti itu. Ada yang di kelurahan juga bisa. Gitu ya. Oke, ini teman-teman nanti saya berikan linknya untuk di Google Classroom untuk mengupload file Excel hasil list tema yang teman-teman sudah temukan, gitu ya, sudah temukan, sudah Anda explore begitu. Nah, nanti tolong dikasih tanda mana yang mana yang itu merupakan minat kalian, variabel yang minat kalian, gitu ya. Oke, nanti diberi tanda di apa tuh namanya di stabilo, di highlight variabel yang menjadi minat atau concern kalian untuk dijadikan proposal penelitian begitu. Misalnya saya tertarik di sini kinerja pegawai gitu. Boleh lebih dari satu ya, boleh lebih dari satu. Kalau KWU saya di minat wirausaha misalnya. Atau di lingkungan keluarga. Atau tentang entrepreneurship knowledge misalnya, entrepreneurship knowledge atau pengetahuan. Ya, karena dia mungkin anaknya ini ya, pedagang Cina ya, jadi mungkin pengetahuannya udah bagus gitu kan. Jadi dia punya entrepreneurship knowledge-nya udah tinggi, jadi ya pengen jadi pengusahanya tinggi. Tapi belum tentu, siapa tahu dia anak pedagang Cina tapi dia nggak mau jadi pengusaha juga bisa jadi gitu. Banyak yang bisa diteliti. Itu ya. Oke, ini tidak bisa jalan kalau Anda tidak bisa hunting juga. Jadi tugasnya kenapa ada double? Karena ini adalah cross check teman-teman, ada cross check gitu ya. Kan tidak bisa ngisi ini kalau tidak main-main ke Google Scholar yang tadi gitu ya. Jadi yang kedua itu adalah hunting jurnal. Jadi yang pertama adalah list tema, kedua adalah Anda temukan jurnal atau artikel tema ADP, hunting jurnal ADP, tetapi yang kualitatif. Ciri-cirinya, judulnya diawali dengan analisis atau faktor-faktor, atau bahkan tidak keduanya, tetapi bukan pengaruh, bukan kata depannya bukan pengaruh. Kalau pengaruh jelas kuantitatif, gitu. Tetapi ada juga judul yang faktor-faktor dalamnya kuantitatif.
gitu ya. Jadi ketika sudah nemu jurnalnya, kamu lihat di dalam yang bagian metodologi gitu ya. Kan ada tuh pertama introduction, kedua literatur review, ketiga rumusan masalah, ketiga yang bawah lagi misalnya metodologi. Ternyata metodenya adalah kuanti, berarti nggak bisa diambil, tapi kamu bisa masukkan di sini apa variabelnya begitu. Variabelnya ini seru nih Bu gitu ya. Variabel tadi yang bisa diukur ya. Sesuatu yang bisa diukur. Misalnya ini motivasi wirausaha itu adalah variabel. Jadi Anda harus tahu variabel ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini jelas kuali nih. Ini jelas kuali. Ini punya ADP bukan ya, punyanya UNY. Tuh, nanti Anda download aja gitu ya. Bu, berapa yang harus saya temukan jurnalnya? Ini yang disebut dengan artikel, teman-teman. Ini yang disebut dengan artikel. Kita ambil ya di full text-nya ini. Kita download dulu. Bisa enggak? Ya. Ya, ini. Ya, ini dia. Oh, tidak. Ini kuantitatif ternyata. Pakai SEM. Berarti nggak bisa diambil. Tapi bisa diambil yang ininya ya. Berarti ini kuantitatif. Nih, jelas kalau pakai SEM ini dia kuantitatif. Ini bisa diambil untuk punyanya Pak Muhyadi ya nanti. Bukan di tempat saya, di Pak Muhyadi. Gitu. Tapi mau diambil nggak apa-apa, tapi nggak bisa disubmit sebagai ini ya, untuk tugas yang kualitatif. Gitu. Yang kalian temukan cukup 3 saja teman-teman, 3 karena kualitatif cukup berat mungkin huntingnya, jarang banget ya untuk ADP yang kuali. Jadi nggak harus di UNY, kalian bisa main-main ke tempat yang lain. Saya saranin di UPI sih, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu banyak yang beragam temanya dibandingkan punya kita gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya informasikan. Habis ini saya share lagi linknya untuk link tugasnya ya. Seminggu cukup ya, 3, karena ini adalah nasib kalian cepat atau tidak lulusnya. Jadi tolong diusahakan agak sedikit prioritas gitu. Karena ini kembali lagi, ini adalah buat kalian sendiri gitu. Jangan sampai terulang kembali kakak-kakak tingkat yang terlalu lama. Jadi kalau bisa generasi yang ini tuh sudah cukuplah lingkaran setannya kita putus dari ini. Itu misi saya ya, cita-cita saya. Kalau udah megang metodologi maunya kan lebih cepat dibanding kakak tingkat gitu. Apalagi sekarang kan, aduh, zamannya udah ngeri ya, udah lebih dinamis, udah banyak internet juga. Oke, itu saja teman-teman. Yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi maksimal 3 ya, hunting jurnalnya 3, jurnal kualitatif. 3 saja. Nah, dan ini variabelnya bebas. Miss, mau nambahin dong. Boleh, silakan. Gimana? Buat teman-teman nih yang lagi awal-awal belajar, di kan pertemuan perdana. Nah, ini Ayun Gio. ya. Ya, Ayun. Aku mau gimana? kasih pesan buat teman-teman yang lagi belajar kuanti maupun kuali, entah sama siapapun belajarnya, tolong teman-teman stay tune, bener-bener apa ya, ini energi kalian difokuskan buat belajar kuanti kuali ya, ini karena untuk bekal teman-teman penelitian ke depan, gitu. Gitu ya. Baik kuanti maupun kuali, dua-duanya, tidak hanya saya, Pak Mu itu juga. kan berhubungan ya sama kayak yang Miss katakan, sebelum menyesal besok setelah ini ya, apa udah penelitian masih bingung. Oke, iya. Oke, itu suara panci loh ngomong-ngomong. Ya, bikin minum nih, Miss. Oke, ya gitu ya teman-teman, tolong difokuskan lebih ini lagi gitu. Mudah-mudahan ini kalian ada mata kuliah lain nggak yang ini yang bareng semester ini, apa aja? Simulasi, Bu. Sama apa selain simulasi? Micro teaching. Micro teaching, berat-berat juga itu ya. Nggak apa, justru malah lebih, aku malah seneng sih, masih muda harus militan.
demi kita ya, demi hari tua. Hari tua kalau mau kaya raya, mudanya harus kerja keras. Nah, dijamin nanti kan tinggal ambil hasilnya ya. Oke, gitu aja mungkin Yun, thank you banget. Ini tadi Mbak Ayun ya teman-teman yang bisa nanti berdiskusi bersama. Kalau misal saya lagi tidak bisa untuk mendampingi berdiskusi, nanti bisa dibantu sama Mbak Ayun yang sudah melakukan penelitian seperti itu. Oke, gitu saja. Jangan lupa ya ada 3 jurnal kualitatif yang perlu kalian cari. Bahasa Indonesia dulu saja. Ya, untuk minggu depan saya mau lihat hasil dari kalian hunting 3 jurnal bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya minggu depan nanti saya berikan tipsnya untuk hunting yang bahasa Inggris gitu ya. Harus bisa baca jurnal, harus bisa hunting, baru bisa nulis, nyusun proposal. Stepnya seperti itu gitu ya. Karena ini referensi gitu ya. Oke, teman-teman gitu aja. Nggak ada yang lain ya, cukup ya. Udah cukup hampir berapa jam ini kayaknya? 1,5 jam. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mau tanya? Monggo. Ya Bu, itu kan saya tuh ini dapat referensi dari teman UGM sama dari scroll-scroll TikTok gitu ya Bu. Itu tuh ada sumber yang kalau kita cari jurnal selain Google Scholar, itu aplikasi namanya Paris. Itu disarankan nggak ya Bu sama Bu Nadia? Iya, tak saranin. Boleh. Oh Nggak iya. harus Google Scholar. Paris, Elsevier, boleh. Saya bentar, mana ya? Terima kasih Bu. Ya, boleh. Elsevier boleh, Emerald boleh. Mau internasional langsung boleh. Kalau aku malah deh nemu, Bu, saya langsung nemu internasional dan kualitatif. Malahane gitu ya. Gitu ya, malahane. Nggak apa-apa. Jadi yang tadi dimaksud Paris itu sebenarnya bagian dari ini portal. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya yang dimaksud dengan portal jurnal dan yang dimaksud dengan apa namanya artikel gitu ya. Nah, Paris itu kan dia seperti Google Scholar gitu ya. Tapi yang dimaksud ini adalah portalnya dulu. Portalnya itu ada Google Scholar, ada Sinta, ada Sage Publishing gitu ya, ada Emerald, ada Taylor Francis. Nah, kalau kita menganjurkan supaya dapat artikel yang paling bagus itu ada di Scopus sama Taylor Francis sama di Elsevier. Tapi itu yang bahasa Inggris gitu. Tapi nanti dulu aja deh, yang bahasa Inggris nanti dulu. Yang penting sekarang bahasa Indonesia dulu gitu ya, supaya kalian punya keahlian menemukan artikel yang lebih bagus gitu. Nanti pasti kaget sendiri dengan hasilnya, kok kayak saya bisa juga ya gitu. Nanti pasti kaget sendiri kok. Oke, gitu aja teman-teman. Boleh mau dicoba dengan apapun, yang penting dapat dulu 3 jurnal bahasa Indonesia. Intinya metodenya yang digunakan di artikel jurnal itu adalah kualitatif. Kalau nanti Pak Muhyadi juga nyuruh kuanti, ya misal kalian nemu, ambil aja gitu. Nggak apa-apa Bu, saya suka ini judul ini dengan kuanti misal, ambil aja gitu. Tapi di saya maunya kuali untuk yang tugas atau kuisnya ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita ketemu lagi. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Tunggu. Ini dulu apa namanya? Kita foto dulu. Bukti dong, bukti apa namanya? Bukti udah pertemuan pertama. Ayo dibuka dulu. Ini mana kerudungnya hitam putih kayak sapi lagi. Yo, yuk hilang tadi Yudanya. Oke, sudah siap. Ya, good. Ada Bagas, ada Yopi, Safa, Cantik, Anjani. Apa kabar? Wah, udah rapi aja tuh cantik tuh. Septi, ada Maria, Novian. Ya, ini slide pertama dulu ya. Ada Alfi, Dwi Wulandari, Rista, Kusuma, Anissa. Yo, 1, 2, 3. Good. Ayun lagi masak ini kayaknya. Ada Muhammad Syul, Fajri, Mbak Tutut, Mbak Salma, yang di kedua ya. Ada Yudi, Anggit, Jopi, Mabagas. 1, 2, 3. Ada Dennis lagi di jalan. Ya ampun. Oke, makasih teman-teman sudah ter-screenshot, sudah terlaksana. Tinggal nanti yang jam 1. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Halo, Cantik masih di situ ya? Oke. Ini aku baru baca, ini pertanyaanmu malahan. Nanti tak jawab minggu depan ya. Pertanyaannya aku jawab minggu depan ya. Suaranya agak nggak masuk, suaranya. Ya, pertanyaannya Cantik yang di chat room, tak jawab minggu depan. Ya. Oke, thank you.